semua tanya dong Ustaz. Sila. Kami semua tanya dong. Tanya dong Ustaz. Udah Korla. Kami semua tanya dong Ustaz. Mantap. Ayo, saatnya Suara kita siapa itu, kuntilanak? Ya. Bukan. Saatnya bertanya. Ya. Aku mau bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kan kita kan setiap yang hidup pasti akan mati gitu ya. Dan katanya tuh ada azab di mana jenazah itu ada yang tidak diterima oleh langit dan juga bumi. Itu kalau dia tidak diterima langit dan bumi, dia larinya kemana? Nyakut di dece cakung. Jadi manusia itu mengalami proses perpindahan alam dari alam roh ke alam rahim ke alam dunia, dalam alam dunia ini menuju ke alam barzah. Barzah itu artinya penantian. Dalam menanti ini sebenarnya, mohon maaf, mungkin banyak yang salah paham, tidak ada manusia yang gentayangan. Yang gentayangan itu adalah jin karimnya yang tidak ridha jasad yang dia jaga itu dizalimi. Jadi kalaupun ada yang tergantung itu sebenarnya karena dia putus dari rahmat Allah, seperti orang yang bunuh diri. Nah, itu bunuh diri itu kan merusak takdirnya. Dan orang yang bunuh diri otomatis langsung masuk neraka karena putus dari rahmat Allah. Kalau itu Pak Ustadz, kalau misalnya di rumah kita udah ada yang meninggal, terus kayak ada hawa-hawanya di sini nih, itu kita halu apa gimana sih Pak Ustadz? Itu benar, itu adalah jin Gimana? Oh, jin karimnya. Jin karimnya yang ada di situ. Gimana? Jadi dia, nggak, kalau misalnya ada jin yang masih ada yang kita ngerasa dia masih kayak di rumah, Ya. itu benar arwahnya arwah marketing, arwah pemasaran. Penasaran? Penasaran dong. Itu jin yang mengikuti dia, yang senantiasa wajahnya mirip sama dia, kebiasaannya, karena dia selalu dari lahir dia ikut. Oh, kita ini ada yang ngikutin? Ada yang ngikutin. Jin korim. Jin karim. Berarti jin lo dulu penyanyi dangdut juga dong? Ustadz mau tanya, Ya, tapi ya. lagi-lagi ini pertanyaan titipan. Dari siapa? Dari mana? Satu lagi, dari mana? Dari mana? Ibu-ibu kolektor busi dan karburator. Koleksinya memang beda dia. Pertanyaannya gini Pak Ustadz, ini kan masjid tuh apalagi di bulan Ramadan udah mau dekat ke Lebaran, semakin lama tuh kayak semakin sepi Pak Ustadz yang terawih. Boleh nggak kita tuh pakai penglaris biar makin rame gitu? Buat kan? Kita nih, Kalau mau nyanyi ini. jangan salah ya. Kita tidak boleh berburuk sangka. Karena begini, bukan kita yang tidak mau ke masjid. Masjid yang menolak kita datang ke sana. Astagfirullah. Jadi jangan pernah. Tolong makmurkan masjid. Tapi kalau saya lihat, memang di kota itu kurang jamaahnya, tapi di kampung itu memeludak. Memeludak. Kita lihat dari sisi baiknya. Orang yang memakmurkan masjid itu akan dapat syafaat nanti dari kemudian. Dan setiap langkahnya dapat pahala, ampunan dan derajat. Ini istri saya mau nanya nih, silakan Mah. Salah tadi. Ini Mah. Tentang 2 hari lagi cerai lu ya. Saya mau menanyakan sesuatu. Ya. Saya ini kan sering sekali menasihatin anak. Anak saya kan remaja tuh Marco. Nah kadang-kadang tuh jadi kayak salah paham gitu loh. Jadi sebenarnya pertanyaannya harus bagaimana gitu loh Ustadz, supaya dia nggak berselisih paham. Gini, mohon maaf kepada semua orang tua dimanapun berada. Kata Nabi, jangan membuat anakmu durhaka terhadapmu. Jadi justru orang tua yang membuat anaknya durhaka karena memaksakan sesuatu yang tidak bisa anak lakukan. Tuh denger Marco ya. Kebalik. Salah, dengar. Jadi 7 tahun pertama anak itu bagaikan raja dan ratu. Silakan dimanja. Tapi 7 tahun ke-14, 7 tahun kedua, itu adalah 7 tahun di mana anak itu sebagai tawanan di kedisiplinan dan sebagainya. 14 tahun ke-21, nah ini itu sahabat. Kita harus berdiskusi. Jadi tidak semua keinginan kita salurkan kepada anak. Justru kita lihat pendapat anak bagaimana. Sering ajak nongkrong bareng gitu Pak Ustadz. Ya enggak apa-apa. Yuk Marco yuk, kapan yuk? Tanya dong. Gak enak dong kalau Marco berdua jalan sama kamu. Marco jalan sama Markis, kan gak enak sama Markis. Kan Bunda mau nanya nih. Ya. Kan Bunda kan sekarang udah mau masuk 51 ya. Itu kadang-kadang kan suka apa ya, Bunda tuh kalau lagi berdoa itu bukan minta
rezeki itu bukan nggak mesti harus ya Allah kasih saya rezeki gitu, tapi biarlah Allah kasih rezeki seberapa dia beri gitu. Dan Bunda kan orangnya memang ini nggak melihat lagi dunia dengan kemewahan. Cuman terkadang kalau Bunda selalu berpikir kalau ya Allah kalau aku mati yang paling penting adalah keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di akhirat gitu, dijauhkan dari api neraka. Karena gini, Bunda tuh selalu takut gitu kalau ya Allah ntar kalau matinya gimana gitu. Salah nggak sih kalau kita nggak mesti harus nengok neraka baru kita tobat. Kita nggak mesti lihat api neraka baru kita ambil jalan yang baik. Bisa kalau Bunda berpikir gini, bukan berarti kita sembahyang karena pingin masuk surga, bukan. Tapi karena surga itu kan memang bagian dari iman, kepercayaan kita. Salah nggak sih kalau Bunda tuh berubah karena Bunda nggak mau membayangin gitu-gitu? Itu gimana Ustaz? Ini ketika seseorang mengingat akan kematian, mengingat akan akhirat, itu tanda orang itu dapat hidayah dari Allah. Itu pertanda Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Betapa banyak orang yang tidak diingatkan. Makanya Bunda kadang kalau lagi sembahyang itu akhir-akhir ini kan suka lagi live gitu ya. Kadang-kadang Bunda kan suka live gitu kalau lagi sembahyang gitu. Yang paling ada yang bertanya, Bunda kenapa kalau doa tuh yang diminta ya itu memang kayak selalu takut ini takut aja kalau ntar meninggal. Makanya Bunda suka sama Ipan kalau nanti Bunda meninggal, Ipan Bunda titip amanah gitu. Maksudnya Bunda percaya sama Ipan 100%. Karena Bunda kan memang Bunda yang udah paling tua di keluarga. Abang udah nggak ada, kakak udah nggak ada. Terkadang bukan kita ini, tapi kadang gini, Bunda yakin bahwa perasaan Bunda itu Bunda bisa kita karena Bunda udah lama hidup di dunia, bergaul sama segala bangsa. Mungkin Bunda tuh memang maksudnya Bunda udah melalang kemana-mana, udah banyak kemana-mana gitu. Jadi melihat Ivan itu kita semua, Masya Allah, tabarakallah, kita belajar. Kita diminta oleh Rasulullah untuk ingat mati 21 kali dalam sehari. Salah satunya dengan salat. Salah satunya dengan bersilaturahmi, sedekah, ingat akhirat. Bermuhasabah itu sangat penting. Mudah-mudahan kita mendapatkan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dari ya Allah. Ada yang mau lewat? Mau curhat dikit boleh ya? Aku tuh bener-bener hari ini tadi macet banget sampai hampir telat. Aduh, untung aja selama kena macet baterai handphone aku masih awet dan gak lowbat. Ini rahasianya, baterai handphone aku awet banget karena aku pakai Samsung Galaxy A15. Tuh, ini yang pasti punya baterai super besar yaitu 5000 mAh. Dan yang pasti lagi tahan hingga 2 hari. Walaupun kejebak macet nggak bakal mati gaya. Terus kalau lagi mudik dan di tol dan kehabisan saldo uang elektronik, nggak perlu bingung lagi mau top up di mana karena Samsung Galaxy A15 ini sudah ada NFC. Jadi mau top up uang elektronik di mana aja gampang. Dan kalau mau streaming film bareng sama keluarga dan di kampung dan mabar bareng di momen lebaran pastinya juga puas banget. Karena Samsung Galaxy A15 ini punya layar Super AMOLED 6,5 inch, resolusi Full HD dengan refresh rate 90 Hz, yang bikin tampilan layar pasti tajam dan juga smooth banget. Dan juga mau main game pastinya lancar, nggak akan nge-lag guys. Dan kalau masalah keamanan, Samsung Galaxy A15 ini pasti dilindungi oleh Samsung Knox Vault dengan adanya fingerprint untuk membuka layar handphone dan pastinya menjaga privasi banget karena tidak sembarang orang bisa buka handphone kita. Tuh, dan spesialnya lagi di bulan Ramadan, Samsung Galaxy A15 ini punya Ramadan package yang super lengkap.
udah pastilah canggih, dapat speaker bluetooth, travel adapter 25 watt, ngecas 30 menit, pasti tahan seharian. Dan dapat juga nih sajadah travel untuk pelengkap ibadah, logam mulia, dan 1 tahun proteksi total Samsung Care Plus. Jadi pilih yang pasti banyak benefitnya kayak gini dengan total bonus sampai 1 jutaan. Oke guys, tunggu apa lagi? Yang pasti-pasti aja, mulai 2,7 jutaan kamu udah bisa dapat Ramadan Package dari Samsung Galaxy A15 yang super lengkap. Ramadan Package ini juga, Samsung Galaxy A15 ini bisa dapetin di store Samsung terdekat. Samsung Galaxy A15, Ramadan yang pasti penuh anugerah. Samsung Galaxy A-series. Samsung Galaxy A-series. Jadi Pak Ustadz, yang tadi Bunda ngomongin tuh benar Pak Ustadz. Jadi dia tuh hampir dalam 1 minggu tuh ada kali 3 kali ngomongin tentang kematian, apalagi di bulan puasa. Orang yang dibukakan untuk mengingat kematian itu pertanda Allah sudah menerima dia, terus memberikan petunjuk, atau istilahnya sudah diampuni, diberikan pintu tobat. Berbicara tentang sekarang ini, mudik itu adalah pembuka jalan rezeki. Ya. Mudik? Insya Allah ke Bandung, Ustaz. Koyak baju perempuan itu. Aku mudiknya mau ke Jerman besok. Bajunya tuh. Bunda ke Medan. Bunda ke Medan. Jadi gini, mudik itu bagian daripada rezeki, dan rezeki itu bagian daripada takdir. Karena takdir ada 3, rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3, rezeki, jodoh. 1, 2 lagi, rezeki, jodoh. Ayo Bunda. 1, 2, 3, rezeki, jodoh. 1, 2, 3, rezeki, jodoh. Sampai maghrib 1, 2, 3 terus. Sampai maghrib. Besok. Rezeki itu kenapa? Tidak melulu yang namanya uang. Ya. Tapi kebahagiaan itu sesuatu yang baik, bermanfaat buat kita. Makanya mau izin, siapa yang bersilaturahmi akan diberikan 2, rezeki dan umur panjang. Apa maksudnya umur panjang? Memperbaharui ingatan, menambah kebaikan. Makanya jangan salahkan orang mudik. Tapi bagaimana kita menuntun orang mudik untuk mendapatkan silaturahmi, untuk mendapatkan banyak kebaikan? Bukankah kebaikan itu bisa datang dari orang-orang terdekat kita? Maka datangilah, mohon ampunlah, minta maaflah, minta ridhonya lah, dan bahagiakanlah orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Kembali ke kampung halaman untuk mudik.